siang, sore, dan malam untuk sahabat kemanusiaan dimanapun teman-teman berada. Hari ini adalah perdana podcast dari Disaster News Indonesia. Yang pertama kalinya kita akan menampilkan atau kita akan mendatangkan tamu, di mana ini adalah seorang pakar di daerah Kota Bekasi. Semua pasti sudah pada mengenalnya. Segudang prestasi yang dimiliki dan banyak kegiatan yang telah dilakukan dan dilaksanakan oleh beliau. Dia sendiri berkecimpung sekarang berdinas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi. Namun pada hari ini beliau akan membawakan SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Siapa? Mas Karsono. Apa kabar Mas Karsono? Alhamdulillah baik, Mas Aditya. Gimana Mas hari ini kegiatannya? Ganggu dong nih ya? Karena minggu tadi pagi sudah jadwal kegiatan dari pagi kita olahraga dulu, kemudian kegiatan sama teman-teman komunitas, langsung undangan di sini nih. Ya, karena jadwal harusnya jam 10, mohon maaf agak sedikit telat pemirsa. Jadi tetap menghormati dan menghargai undangan. Walaupun bagaimanapun juga kita tetap harus menghargai. Oke. Ya, gimana? Mas Karsono, kita lanjut nih. Mas, sekarang Mas Karsono lagi pakai baju fasilitator Sekretariat Nasional SPAB. Wah, sekarang berarti ada di Sekretariat Nasional ya, Mas? Sekdes. SPAB itu apa sih, Mas? SPAB itu adalah yang pertama, S-nya satuan, Ya. P-nya pendidikan, A-nya aman, B-nya bencana. Jadi berkesinambungan sinergi dengan sebenarnya program dari pusat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Nasional, yaitu BNPB. Ke bawahnya adalah BPBD. Jadi BNPB ini membuat program SPAB ini berdasarkan karena seringnya terjadi bencanaan di daerah khususnya pada anak-anak dunia pendidikan. Begitu. Jadi yang disorot ini adalah lebih ke dunia pendidikan. Dunia pendidikan. Itu dalam undang-undangnya dari BNPB. Kalau undang-undangnya tetap mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia, itu Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. Oke. Nah, perkaknya terkait dengan Satuan Pendidikan Aman Bencana ada di Perkap BNPB. Iya. Nah, tapi lebih kita kerjasama antara BNPB sama Diknas nih. Nah, di situ ada namanya, kenapa di situ dibuat Permendikbud nomor 33 tahun 2018. Nah, di situ terkait tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana. Tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana. Teman-teman kemanusiaan nih, hari ini berarti tema kita itu kita ngangkat tentang pendidikan. Sejauh mana sorotan matanya Mas Karsono ini terkait dunia pendidikan di dalam kebencanaan, Mas? Yang pertama harus kita pahami dulu apa sih itu bencana ya, terkait berdasarkan Undang-Undang 24 tahun 2007 ya, bahwa bencana itu rangkaian peristiwa. Nah, di situ peristiwa bencana itu bukan hanya satu daerah atau dua daerah lokasi, tapi seluruh. Contoh di Kota Bekasi ada beberapa, kita flashback ke belakang dari tahun yang paling terbesar adalah tahun 2016, 17, tahun 2020 terakhir kemarin ya. Ya mungkin masih di Kota Bekasi ya. Kota Bekasi. Ya, Kota Bekasi. Tahun 2025 itu luar biasa dan banyak artinya tempat sekolah ataupun gedung-gedung sekolah ini banyak yang terdampak nih karena di pinggir kali. Yang terkenal terimbasnya adalah memang seluruh daerah aliran sungai yang ada di Kota Bekasi. Dari situ ada beberapa sekolahan yang terkena terdampak akibat banjir. Sekolah. Nah, dampaknya bagaimana ke dunia pendidikan? Kena sekolah. Sarprasnya juga kena. Betul. Ya, terganggu untuk dunia belajar mengajarnya, kegiatan belajar mengajar. Seperti itu, Mas. Kalau yang di Bekasi ini ada sekolah yang terendam, Mas, pada saat banjir kemarin? Oh, banyak. Salah satunya, Mas,
Salah satu mungkin yang terparahnya deh. yang terparah itu di Pekayon itu. Karena memang pinggir kali persis, pinggir kali Bekasi. Ada beberapa di situ beberapa sekolah yang terendam. Jadi Pekayon Jaya itu ada 2 atau 3 sekolah yang terendam. Sungguh sangat parah. Nah, sekolah ini kan terendam nih. Tentu banyak siswa yang harus diliburkan, ya kan Mas ya? Terganggunya pelajaran mereka untuk menerima pendidikan. Kegiatannya. Nah, dari SPB sendiri apa yang harus dilakukan, Mas? Nah, kenapa saya ambil dan ikut pelatihan menjadi fasilitator SPAB, tergerak hati saya karena saya di yang pertama di dunia relawan, yang kedua kenapa masuk ke BPBD kan jiwa kemanusiaan, jiwa sosial saya tertantang di situ. Nah, bergeraknya zaman, terus kemudian modernisasi zaman nih terkait dengan dunia pendidikan, makin wah ternyata iya juga nih. Nah, membaca Permendikbud nomor 33 tersebut, wah ternyata memang sangat penting. Nah, bukan hanya pihak sekolah, tapi dulu warga sekolah yang disebut warga sekolah di dalam SPAB tersebut harus dilatih. Nah, kejadian tahun 2025 atau 2020 ini kan banyak nih yang terdampak sekolah yang ini. Kita melihat atau berkaca pada BIN yang di Cianjur, ada beberapa yang terdampak adalah anak-anak sekolah nih kan gitu ya. Nah, paling tidak anak sekolah ini dilatih. Nah, setelah saya akhirnya ikut mengikuti pelatihan, ikut pendidikan untuk menjadi fasilitator untuk mencerdaskan anak bangsa. Iya loh, mencerdaskan anak bangsa di dalam dunia kebencanaan. Luar biasa, teman-teman. Jadi peran Mas Karson ini adalah untuk membantu adik-adik di sekolahnya untuk mengenal lebih jauh apa itu bencana dan mengurangi resikonya, seperti itu ya Mas ya. Oke. Mas, ini berarti anak-anak itu adalah termasuk kaum rentan di dunia kebencanaan, betul gak sih? Ya, betul. Artinya memang kalau yang lebih diprioritaskan kan antara lansia dan anak-anak balita nih. Nah, termasuk anak-anak dunia pendidikan nih, sangat rentan. Kalau kita berkaca kepada bencana di Cianjur, sekitar ada 100-an anak yang tertimpa bencana gempa saat itu. Nah, kenapa? Karena belum dapatnya sosialisasi atau edukasi dan pelatihan terkait kebencanaan nih. Nah, semoga di Bekasi ini, apalagi BPD Kota Bekasi sangat luar biasa membuat aplikasi flash. Nah, ini teman-teman, flash yang sekarang ini termasuk salah satu sponsor kita nih BPBD Kota Bekasi. Teman-teman, khususnya untuk para guru, orang tua siswa, kalau mau ngajak anaknya ke BPBD, kita ada ruang diorama. Di sini kita produksi bareng. Nanti anaknya kita ajak bermain kebencanaan, ilmu pengetahuannya, lalu ada kita bermain perahu karet dan lain sebagainya. Kalau mau kita coba ada link di bawah ini, nanti bisa dibuka terdaftar untuk pendidikan baik tingkat TK, PAUD, SD, SMP, SMA, kalau mau perlu silakan. Kami BPBD punya beberapa fasilitator, beberapa narasumber yang sudah memiliki kredibilitas untuk memberikan paparan terkait bencana. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke Mas Karsono. Mas, ini terlambat nggak sih kita dengan negara-negara yang sebelum keluar kayak kita ada Jepang? Itu kan anak-anaknya sudah dididik nih, dia tahu kalau misalkan terjadi gempa dia harus seperti apa. Lalu kalau misalkan dia banjir, apa yang harus dia lakukan dia sudah tahu. Kategori terlambat nggak sih kita ini? Enggak lah, belum terlambat. Artinya kita masih terus bergerak, terus apa ya namanya, mengkampanyekan terkait bencana ini supaya mereka sadar akan budaya bencana. Supaya anak-anak ini ketika memang adanya program dari pemerintah
inilah yang harus didirikan pengertian, pemahaman terhadap dunia pendidikan yang masih enggan untuk berlatih, yang masih enggan untuk artinya terkait dunia bencana ini apa iya kan gitu ya. Tapi kalau sudah terjadi baru nih mencari yang namanya oh iya di mana sih yang tempat pelatihan gitu. Di mana sih yang untuk tempat untuk edukasi BPBD kan gitu ya. Jadi sahabat kemanusiaan, jangan sampai kesandung dulu baru diobati. Jadi kita cegah sekarang, kita kenali dulu bahayanya, baru kita bisa mengurangi resikonya. Seperti itu ya Mas Karsono ya. Tapi yang kebiasaan nih Mas, kita biasanya kan itu Pak, kapan juga kita nggak tahu bencana ibu tuh ya orang-orang ya. Kita kalau udah kejadian baru teriak. Wah, teriak. Nah itu ya itu tanggapannya bagaimana nih Om? Makanya saya ngambil pelatihan walaupun usia saya sudah makin bertambah, tapi yang namanya belajar itu nggak ada kurangnya. Betul. Terus tambah terus upgrade diri kita, upgrade kemampuan kita, asah diri untuk menjadi orang yang kompetensi. Nah makanya saya butuh pelatihan di jauh. Oh gimana Mas? Jauh. Akhirnya saya terdaftar menjadi di Sekretaris Nasional SPAB. Kenapa? Kepedulian saya terhadap dunia pendidikan jauh arti. Nah, lembaga saya sendiri, BPBD sendiri memberikan izin untuk pelatihan, memberikan untuk supaya belajar, supaya pintar, tambah ilmu. Itu Mas. Luar biasa. Itu. Jadi kita itu jangan pernah bosan. Jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah terhadap belajar, dan jangan pernah lelah untuk memberikan suatu kebenaran dan kebaikan. Nah, apalagi di dunia bencana itu nggak tahu yang tadi disampaikan. Kapan tahu ya bencana itu kita nggak tahu apa sekarang, nanti malam atau besok kita nggak tahu terjadi sesuatu. Kalau hujan mungkin masih bisa kita prediksi, tapi kalau gempa dan sebagainya kita tidak bisa dapat prediksi. Nah makanya kenapa saya ngambil jadi fasilitator SPAB, ya ini kepedulian saya terhadap dunia pendidikan. Karena kembali saya punya anak itu yang masih sekolah, yang harus diberikan pengertian. Oh anak saya udah bisa apa sih itu gempa kan gitu ya. Harus di mana kita ngumpetnya, ibarat kasar ngumpetnya atau berlindungnya. Walaupun memang masih banyak kontroversi ketika memang sesuai lagu nih, bila ada gempa lindungi kepala. Itu lagu-lagu yang sering dinyanyikan pada saat siswanya. Sedikit kita menghibur diri kita dan menghibur para orang tua dan guru nih. Jadi lagunya gini nih, kalau ada gempa lindungi kepala, kalau ada gempa masuk kolong meja. Nah, masuk kolong meja ini memang sangat masih ada sedikit tradisi yang terbaru adalah Triangle of Life. Lebih baik bersandar kepada tembok atau yang kokoh ya. Kokoh itu. Tapi kalau dirasa kuat tuh meja, ya kenapa enggak? Kita sandar gitu. Yang penting dipegangin supaya nggak lari tuh meja. Nyanyian tambah lagi, kalau ada gempa hindari kaca-kaca. Kalau ada gempa lari ke tempat terbuka. Nah itu lagu atau nyanyian untuk memang lagunya enak didengar dan itu memang sangat edukatif ya. Edukatif gitu. Ini pesan-pesan kembali nih Mas, sulit gak sih jadi relawan? Bicara relawan kembali kepada hati nurani. Ya, kalau hatinya dan langkahnya tidak ada, niatnya nggak ada, sangat sulit. Sulit ya. Sulit melangkahnya, sulit untuk bergeraknya, ya enggak? Iya. Gitu ya. Supaya kalau jadi relawan itu ya kembali lagi. Karena kalau kata bahasa ini, kalau singkatan nih, ya nggak rela ya pasti ngelawan. Namanya relawan. Relawan ya. Tapi bicara kemana yang mau menjadi relawan,
kembali lagi hati kita nih, jiwa kemanusiaannya, jiwa sosialnya, ini harus tertanam dulu nih. Itu. Tapi kalau nggak punya dua ini, waduh, nggak usah jadi relawan, ya nggak? Jadi relawan itu gampang-gampang gak susah. Ya, mau susah, Oh gitu, gampang-gampang susah. gampang susah. Jadi harus punya jiwa kemanusiaan, Jiwa kemanusiaan dan jiwa sosial. jiwa sosialnya. Itu menurut saya, tapi nggak tahu menurut segelintir orang atau teman-teman seperti apa, ya bebas-bebas aja. Selama Kan relawan Om itu apa? Karsono ada di SPAB nih, tingkat kesulitannya untuk memberikan edukasi kepada sekolah itu apa sih Mas? Tingkat kesulitannya yang pertama bermacam-macam karakter. Satu, kalau dan kita melihat audiennya nih dari tingkat, kalau PIK tuh PAUD, itu kan harus melihat itu nih dari tingkat apa namanya, KB nih, kelompok bermain Oh, atau PAUD bermain, kan masih sering nih. Nah, materinya seperti apa? Nah, kita harus menguasai dulu medannya, menguasai medan. menguasai karakter, menguasai medan, menguasai Oke. situasi. Oh iya, psikologi si anak. Yang kedua, naik ke atas SD. Nah, SD antara TK sama SD nggak jauh beda kalau kelas 1, 2, 3. Tapi kelas 4, 5 kan sudah harus pemahaman lebih. Apalagi sekarang kalau kelas sekolah-sekolah ini sudah mulai canggih nih. Betul. Bermain apa, digitalisasi udah. Siap. Naik lagi ke SMP sudah harus lebih paham lagi. Betul. Dan SMA. Besok juga saya ada ngisi di SMA nih. Artinya SMA mana Mas? saya di SMA. Boleh sebutin nggak nih? Gak usah. Oh ya, artinya di wilayah Jati Sampurna. Belum di endorse. Belum di endorse. Ya. Nah, nanti artinya seorang ngisi di SMA, di SMK Di Kota Bekasi ya. Kota Bekasi terkait dengan mengikuti programnya BNPB terkait dengan cakep simulasi apapun itu bencananya. Bencana banjir dilihat dari kondisi sekolah itu sendiri. Betul. Ya, banjir, kebakaran atau gempa bumi. Nah, ini harus Oh, kebakaran juga ya? Kebakaran juga yang sudah pernah jadi, ada sekolah SMK yang terjadi kebakaran di satu daerah di Jati Sampurna. Gitu. Nah, kembali ke SPAB. Nah, kenapa saya bilang SPAB sangat tertarik buat saya? Karena nggak akan matinya sekolah itu. Ya. Ketika kita pensiun dari BPBD, nah kita masih bisa untuk memberikan edukasi terhadap sekolah-sekolah itu. Pensiun dari BPBD. Pensiun dari BPBD. Berarti memang udah ada rencana mau pensiun dini gitu? Yalah. Masih muda? Masih muda saya. Jauh pensiunnya Pak? Jauh. Masih jauh. Jadi pensiunnya itu kalau nanti pensiun gitu. Kalau nanti pensiun. Ya. Oke. Mas Karsono, ini banyak sekali ilmu yang diberikan oleh Mas Karsono hari ini. Boleh nggak sih kasihin wejangan atau apa sih namanya, himbauan kepada masyarakat kaitan dengan pendidikan aman bencana ini? Apa namanya? Oh, mau dibayar dulu, minum, udah dipegang botolnya, kalau dibayar dulu minum. Wah, ini endorse ini. Oh, belum ada endorse, jadi nggak ada merek. Jadi tidak ada merek, ada tawasulan nih. Tawasulan. Belum. Minum kita. Kode keras kayak megang botol. Osnya ini, ini bening-bening lagi, nggak tahu air benar apa kagak. Gini, tadi ketika memang bukan saran ya, sedikit himbauan atau masukan serta ajakan dari saya, dari bahwa pengetahuan itu dari kita sejak usia dini sampai dengan tingkat sudah universitas, perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi. Artinya kepada orang tua, masyarakat dan sekitarnya, bencana itu kita nggak tahu kapan akan datang. Ya. Kita tetap siaga, waspada terhadap yang akan terjadi. Ketika memang kita sudah tahu
bencana itu akan datang ataupun memang datang secara tiba-tiba, paling tidak kita tahu dan sudah berlatih. Yang pertama jangan panik, kan gitu. Ketika sudah tahu materinya, ketika kita sudah tahu ilmunya, oh iya banjir itu sekarang pakai apa. Kemudian ketika ada gempa, apalagi sekarang apa namanya, yang lagi tren apa tuh? Apa itu? Apa Megatrust. Mega Mustika. Megatrust, Pak. Megatrust. Megatrust, Pak. Megatrust bukan Iya. Mega Mustika ya. Bukan Megastika. Nah, Megatrust itu sangat luar biasa. Ya wallahu alam. Ya, wallahu alam akan datang atau enggak nih. Bisa datang bisa enggak, kembali ke kita. Ketika memang sudah kita sering berlatih kepada masyarakat dan khususnya warga Kota Bekasi, ya kita jangan bosan-bosan untuk terus berlatih terkait bencana apapun itu pelatihannya, untuk kesiapsiagaan menjadi evakuasi mandiri untuk diri kita, keluarga kita, serta lingkungan kita. Jadi evakuasi mandiri itu nggak harus di sekolah, teman-teman. Evakuasi mandiri itu bisa di rumah, bisa di kantor, bisa di sekolah. Jadi kita sudah tahu tekniknya ya Mas ya, baru kita bisa melakukan evakuasi mandiri untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga. Oke Mas Karsono, terima kasih banyak ini atas waktunya. Sorry nggak ganggu nih. Next kalau kita undang lagi mau ya? Siap, oke. Nanti mungkin ada apa sih materi-materi yang lain lagi. Ini secara Pasti. luas, secara umum aja. Ini baru separuh ini. Ini separuh itu, belum kulitnya juga loh, tipis. Oke. Terima kasih Mas Karsono. Oke, terima kasih teman-teman sahabat kemanusiaan dimanapun Anda berada. Tumbuhkan jiwa kemanusiaan, tumbuhkan jiwa sosial kalian untuk membangun bangsa. Salam tangguh.